Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dian Ekawati Amir SPD, calon guru penggerak Angkatan 8 Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan. Pada video ini, saya akan membahas mengenai koneksi antar materi pada modul 1.4 tentang budaya positif. Yang pertama, saya akan membahas mengenai filosofi Ki Hajar Dewantara, di mana pendidikan adalah kegiatan menuntun anak sesuai dengan kodratnya, menciptakan taman belajar yang menyenangkan bagi murid, serta menciptakan murid yang merdeka dan berbudi pekerti melalui pelaksanaan budaya positif di sekolah. Kemudian mengenai nilai, peran, dan visi guru penggerak. Visi yang wajib dimiliki oleh sekolah sekaligus visi dari guru adalah menciptakan budaya positif di sekolah, khususnya di kelas. Salah satu peran guru penggerak adalah mampu menggerakkan dan berkolaborasi dalam melakukan perubahan serta mampu memanajemen pengembangan sekolah yang menunjang terciptanya budaya positif. Kemudian yang ketiga adalah inquiry apresiatif dalam penerapan Bagja. Nah, apa sebenarnya manfaat dari inquiry apresiatif itu sendiri? Jadi, sebenarnya inquiry apresiatif itu digunakan untuk mengetahui efektivitas program pengembangan sekolah dalam membentuk budaya positif secara berkala. Selanjutnya yang terakhir adalah budaya positif di sekolah. Berdasarkan penerapan Bagja, akan muncul pembiasaan-pembiasaan positif yang kita kenal dengan budaya positif. Nah, budaya positif akan menciptakan rasa aman dan nyaman pada murid selama proses pembelajaran. Kemudian, budaya positif juga dapat mendorong murid untuk mampu berpikir, bertindak, dan mencipta sebagai proses memerdekakan dirinya sehingga murid lebih mandiri dan bertanggung jawab, baik untuk dirinya sendiri maupun orang lain. Selanjutnya, apa yang menjadi kesimpulan dari keterkaitan materi? Yaitu, guru penggerak harus mampu memahami nilai dan peran guru penggerak untuk mewujudkan visi yang telah disusun dan berorientasi pada filosofi pemikiran KHD, yaitu berpihak pada murid. Nah, untuk mencapai suatu visi, maka diperlukan pendekatan inquiry apresiatif dengan tahapan Bagja. Budaya positif kemudian akan terbentuk dari penerapan tahapan Bagja dan dapat mendorong murid untuk mampu berpikir, bertindak, dan mencipta sebagai proses memerdekakan dirinya sehingga murid dapat bertanggung jawab, lebih mandiri, dan akan tercipta manusia yang berorientasi pada profil pelajar Pancasila. Nah, pada koneksi antar materi ini ada beberapa pertanyaan-pertanyaan pemantik. Yang pertama, sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Adakah hal-hal yang menarik untuk Anda dan di luar dugaan? Nah, saya berpikir bahwa banyak hal yang saya pelajari dari modul ini, dan yang menarik bagi saya adalah konsep dalam mendisiplinkan murid, serta mengajarkan murid untuk bertanggung jawab. Selain itu, saya juga memahami bahwa ternyata pemberian penghargaan pada murid adalah suatu hukuman. Kemudian selanjutnya adalah perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Nah, perubahan yang terjadi dalam diri saya adalah mengubah konsep pemikiran yang menjadikan hukuman adalah suatu jalan untuk mendisiplinkan murid. Selain itu juga merubah pemikiran saya bahwa penghargaan menjadi suatu alat untuk memotivasi murid. Selanjutnya yang ketiga, pengalaman seperti apa
yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif, baik itu di lingkup kelas maupun sekolah Anda. Oke, dalam penerapan posisi kontrol, terkadang saya berada pada posisi penghukum atau membuat rasa bersalah, karena saya menganggap bahwa hal itu merupakan cara yang tepat agar murid saya bisa disiplin. Contohnya saja, ketika murid saya tidak mengerjakan PR, maka saya akan memberikan sanksi dengan tidak mengizinkan murid tersebut istirahat hingga tugas diselesaikan. Nah, selanjutnya, bagaimanakah perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Jadi, terkadang saya merasa kasihan kepada murid saya yang terpaksa tinggal di kelas untuk menyelesaikan tugasnya di jam istirahat. Saya merasa mengambil hak mereka. Selain itu, saya juga berpikir bahwa saya harus mencari alternatif lain untuk menyelesaikan masalah yang seperti ini, agar murid saya tetap mendapatkan haknya dan mampu menyelesaikan tugasnya dengan baik dan sesuai waktu yang ditentukan. Pertanyaan selanjutnya adalah, menurut Anda terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Baik, banyak hal yang harus saya perbaiki dalam penerapan konsep-konsep di modul ini, khususnya dalam posisi kontrol dan penerapan dalam mendisiplinkan murid, terkhusus pada penggunaan hukuman dan penghargaan. Kemudian, sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Kemudian, apa perbedaannya? Jadi, sebelum mempelajari modul ini, saya sering berada di posisi pemantau. Namun, setelah mempelajari modul ini, saya berharap dapat selalu berada pada posisi sebagai manajer. Kemudian, secara teknis di pertanyaan ke-7, sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekkannya? Baik, secara teknik saya belum pernah menerapkan segitiga restitusi karena hal tersebut adalah sesuatu yang baru bagi saya. Namun, jika melihat dari bagian-bagian segitiga restitusi itu sendiri, mulai dari menstabilkan identitas dan validasi tindakan yang salah, hal ini pernah saya lakukan apabila ada murid yang berbuat kesalahan di dalam kelas ataupun di sekolah. Kemudian, pertanyaan yang terakhir adalah, selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Baik, menurut saya, modul ini telah cukup untuk kondisi lingkungan kelas. Namun, ada hal yang perlu dipelajari dalam menciptakan budaya positif, yaitu membangun kerjasama dengan warga sekolah, karena itu perlu adanya ulasan tentang bagaimana menciptakan budaya positif dengan warga sekolah. Baik, itulah tadi ulasan mengenai koneksi antar materi pada modul 14 budaya positif. Semoga apa yang telah kita dapatkan selama proses pembelajaran di program Guru Penggerak akan menjadi hal yang positif untuk kita dalam pengembangan diri ataupun perbaikan diri kita dalam penerapan proses pembelajaran. Salam sukses dan bahagia, dan terima kasih.